Selamat datang di mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Pada video kali ini, kita akan berkenalan dengan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing yang mencakup apa itu NLP dan kenapa NLP sangat menarik untuk dipelajari. Mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang Natural Language Processing, maka dari penamaannya, data yang kita proses adalah natural language atau bahasa alami, bahasa manusia. Pada tahun 2020, lebih dari 7.000 bahasa yang tercatat yang digunakan di seluruh bumi, di mana dari 7.000 bahasa ini masing-masing memiliki format dasar yang berbeda-beda atau bentuk dasar yang berbeda-beda yang dikenal dengan istilah alphabets. Ya. Alphabets ini kita susun menjadi kata dan kata-kata kita susun menjadi kalimat. Proses penyusunan kata menjadi kalimat dari satu bahasa dengan bahasa yang lain memiliki aturan yang berbeda-beda. Aturan-aturan ini dikenal dengan grammar. Misalkan bahasa Indonesia kucing hitam, kita tidak dapat serta-merta menerjemahkannya menjadi cat black karena aturan yang berbeda dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris, sehingga kucing hitam kita harus ubah menjadi black cat, bukan cat black, ya. Kemudian bahasa manusia itu pada umumnya tidak terstruktur. Industri pada abad ke-21 melaporkan bahwa dari data yang tersedia hanya 21% yang merupakan data yang terstruktur, sedangkan sisanya 79% diperoleh dari data yang kita share, misalkan di sosial media, misalkan Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, itu adalah data yang tidak terstruktur. Tentunya, mengolah data yang tidak terstruktur itu akan lebih susah dibandingkan mengolah data yang terstruktur. Nah, apa itu NLP? Kalau begitu, apa itu NLP? NLP atau Natural Language Processing, dikenal juga dengan istilah Computational Linguistics, adalah bagian dari Computer Science, Artificial Intelligence, and Human Language, di mana kita melibatkan mesin untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa manusia. Bagaimana caranya kita melatih mesin untuk dapat berbicara dengan bahasa manusia? Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Namun kita lihat dulu aplikasi-aplikasi dan perkembangan aplikasi NLP. Kalau beberapa tahun yang lalu ketika ingin mencari sesuatu di Google, kita harus mengetikkan query atau pertanyaan yang ingin kita cari. Namun belakangan ini kita sudah dapat langsung berbicara ke mobile phone kita, misalkan menanyakan bahasa Inggris dari sesuatu atau menanyakan perakiraan cuaca untuk hari ini. Contoh aplikasi yang paling populer di NLP application, misalkan sentiment analysis. Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui pendapat klien atau pendapat orang, perasaan orang setelah menggunakan sebuah produk atau jasa. Kenapa hal ini diperlukan? Misalkan sebuah organisasi ingin mendapat feedback dari produk yang baru mereka launch, ya. Mereka meminta setiap orang yang membeli produk ini untuk memberikan review teks terhadap kualitas misalkan dari produk tersebut, kepuasan mereka terhadap produk tersebut, maka sentimen analisis dapat mengkategorikan apakah sebuah review itu positif, apakah negatif, apakah netral. Contoh aplikasi yang lain adalah chatbot. Aplikasi ini sangat menjamur khususnya di pandemi COVID-19 saat ini, di mana perusahaan tidak dapat lagi langsung bertatap muka untuk memberikan penjelasan kepada kliennya, maka mereka menyediakan chatbot yang kita bisa akses melalui
website misalkan kita tanyakan sesuatu, namun yang menjawab pertanyaan kita itu bukan manusia, tetapi adalah digital agent. Ya, bagaimana caranya dia menjawab? Dia akan mematching pertanyaan kita dengan pertanyaan dan jawaban yang dia sudah punya. Ya, lihat mana pertanyaan yang paling mendekati ke pertanyaan kita dan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun, ketika si chatbotnya tidak dapat menjawab pertanyaan kita, maka ada kemungkinan kita akan diarahkan kepada human agent. Ya. Contoh aplikasi yang lain adalah speech recognition. Saya yakin kita sudah pernah menggunakan ini, contohnya Siri, Cortana, Alexa, dan Google Assistant. Dan yang lebih lama lagi, contoh NLP application adalah machine translation. Contohnya adalah Google Translate, di mana kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa yang lain. Ada juga spell checking, information extraction, keyword search, dan advertisement matching. Di advertisement matching, setiap klien misalkan memiliki iklan yang berbeda-beda. Dari satu klien ke klien yang lain berdasarkan profil atau interest mereka terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, ketika membangun aplikasi NLP apa saja tantangannya yang mereka hadapi ya. Jadi kita ulas kembali bahwa ketika satu orang berbicara ke orang yang lain, yang pertama yang dilakukan adalah memahami dulu apa yang ditanyakan atau yang dinyatakan oleh teman bicara. Setelah kita memahami, maka kita memberikan respons. NLP Components juga terdiri dari dua hal ini, yaitu Natural Language Understanding, memahami konteks, yang terdiri dari mapping input into useful representations, dan analyzing different aspects of the language. Karena satu bahasa bisa memiliki konteks yang berbeda atau aspek yang berbeda di bahasa yang lainnya. Yang kedua, setelah kita memahami konteks, maka kita memberikan respons. Komponen berikutnya di NLP adalah Natural Language Generation, generating the sensible response to the context. Hal ini mencakup text planning, sentence planning, dan text realization. Natural language understanding lebih susah dipahami ya, lebih susah dipelajari dibandingkan natural language generation. Jadi challenge dari pembangunan NLP ini juga banyak terletak pada komponen yang pertama, yaitu natural language understanding. Kenapa? Karena bahasa manusia itu sangat ambigu ya, bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Ambiguity dalam bahasa manusia dibagi menjadi tiga, lexical ambiguity, syntactic ambiguity, dan referential ambiguity. Lexical ambiguity adalah ketika satu kata memiliki lebih dari satu arti. Kita fokus ke kata yang hijau di sini. Contohnya, she is looking for a match. A match di sini bisa football match, bisa cricket match. Artinya, dia sedang melihat pertandingan ya, pertandingan bola kah, pertandingan kriket kah gitu. Tapi arti lain dari she's looking for a match, match di sini bisa juga bahwa dia sedang mencari pasangan hidup atau partner. Jadi kata match memiliki lebih dari satu arti. Dalam hal ini pertandingan atau partner. Contoh kalimat bahasa Indonesia yang masuk ke lexical ambiguity adalah sungguh hati wanita itu sangat putih. Putih bisa memiliki dua arti, warna atau bahwa dia baik, ya, hatinya bersih gitu. Nah, bagaimana kalau manusia mungkin akan mudah memahami perbedaan ini, tapi bagaimana dengan mesin yang ingin kita libatkan dalam NLP ini menjadi salah satu tantangannya. Tantangan lain adalah syntactic ambiguity. Apa itu syntactic ambiguity?
ambiguity di mana terdapat satu kalimat yang bisa memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, the chicken is ready to eat. Pertanyaannya, apakah ayam itu siap untuk memakan pakan yang diberikan oleh peternak atau hidangan makanan berupa ayam yang siap untuk disantap? Ya, ini menjadi dua pemahaman yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia misalkan, Budi ayah ibu pergi. Budi ayah ibu pergi. Nah, yang pergi ini siapa? Apakah ayah dan ibu memberitahu Budi bahwa mereka pergi atau mereka bertiga pergi? Contoh dari syntactic ambiguity. Yang terakhir adalah referential ambiguity, di mana ada kata yang merefer ke sesuatu tapi bisa direpresentasikan merefer ke beberapa hal. Misalkan, the boy told his father the theft. He was very upset. He di sini siapa? Apakah the boy? Apakah his father? Ataukah the thief, pencurinya? Ya. Dalam bahasa Indonesia, contoh kalimatnya ini, Budi meninggalkan adiknya. Dia sangat marah. Dia ini siapa? Budi atau adiknya? Ya, adiknya itu sangat marah sehingga Budi meninggalkannya. Atau Budi meninggalkan adiknya sehingga adiknya sangat marah. Jadi kita bisa melihat kalau kita sendiri saja sebagai manusia bisa bingung, nah bagaimana kita mensiasatinya supaya mesin yang kita latih ini bisa menangkap perbedaan-perbedaan tersebut, makna-makna yang berbeda dari kalimat yang ambiguity ini. Sekarang kita masuk ke main approaches dari NLP applications. Kita membagi dua approaches di sini, traditional approaches dan deep learning approaches. Di traditional approaches ada rule-based methods seperti regular expression, context-free grammar, kemudian classification and vector spaces. Contoh yang tipikal dari pendekatan ini adalah naive bayes, logistic regression, dan probabilistic modeling termasuk minimum edit distance, Viterbi algorithm, Markov chains, dan n-grams. Pendekatan-pendekatan tradisional ini akan kita pelajari di kuliah NLP ini. Plus, kita juga akan melihat apa itu deep learning approaches, attention mechanism contohnya, self-attention networks menggunakan transformer, atau pendekatan menggunakan neural network seperti recurrent neural network dan convolutional neural network. Pada kuliah ini, kita tidak hanya mempelajari traditional approaches, tapi kita juga akan mempelajari deep learning approaches, khususnya attention mechanism, yang sangat hot pada penelitian di bidang NLP saat ini. Nah, pertanyaannya, kalau pendekatan atau penelitian di NLP lebih banyak menggunakan deep learning, kenapa kita masih mempelajari traditional approaches? Ya, jawabannya adalah karena traditional approaches perform good enough in many tasks. Jadi, pendekatan dengan tradisional ini dapat bekerja dengan baik untuk beberapa task. Ya, jadi kita tidak bisa meninggalkan serta-merta pendekatan secara tradisional ini. Kemudian, allow us not to be blind with the hype. Bukan berarti karena sekarang lagi banyak penelitian di bidang deep learning, kita serta-merta melupakan tradisional. Ya. Namun, kita bisa menggunakan traditional approaches ini untuk melihat, untuk mengkritik apakah pendekatan secara deep learning ini sudah dilakukan dengan benar. Bukan karena dia sedang top, bukan berarti tidak ada kekurangannya juga. Ya, justru dengan mempelajari tradisional ini kita lebih kritik dengan perkembangan yang ada, ya. Dan yang terakhir, dengan mempelajari traditional approach, kita juga dapat membantu mengembangkan deep learning. Sementara deep learning kenapa kita harus pelajari? Pada saat ini, ya, pendekatan dengan deep learning itu
merupakan state of the art performance in many tasks. Artinya dia dapat melampaui pendekatan-pendekatan tradisional. Sehingga banyak penelitian saat ini berkisar hanya di deep learning approaches. Ya, dengan alasan ini juga lah kita ingin belajar supaya kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi dapat menerapkannya dalam NLP application yang akan kita bangun. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebenarnya NLP bekerja? Yang kita sudah tahu bahwa data yang kita gunakan adalah natural language, kemudian kita mentrain algoritma untuk dapat memahami natural language ini. Karena kita melibatkan mesin, maka kita harus mengubah bahasa manusia dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin. Pada slide berikutnya, saya akan mengulas secara umum pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memproses bahasa manusia, yaitu ada istilah segmentation. Misalkan kita memiliki kalimat cricket was invented in England, supposedly by shepherds who herded their flock. Dengan segmentation kita dapat memecah kalimat ini menjadi dua berdasarkan koma dan titik yang ada di sini. Sehingga kita memiliki dua kalimat, cricket was invented in England, kemudian supposedly by shepherds who herded their flock. Kemudian kita ambil contoh cricket was invented in England, kita memberitahukan mesin bahwa kalimat ini terdiri dari beberapa kata. Jadi memecah kalimat menjadi beberapa kata. Ada cricket was invented in England. Proses ini dikenal dengan tokenization. Tahapan lain yaitu membuang kata-kata yang sering muncul, tapi walaupun dibuang tidak akan mengurangi makna dari kata tersebut. Jadi kata-kata seperti are, and, the, itu dikenal dengan istilah stop words. Pada proses pemrosesan teks ini, kita membuang stop words yang dikenal dengan istilah stop words removal, ya. Jadi di sini cricket invented England karena was dan in sudah dibuang. Proses yang lain adalah kita ingin memberitahukan bahwa ada kata, kita ingin memberitahukan kepada mesin bahwa ada kata, walaupun bentuknya berbeda, tapi sebenarnya berasal dari kata yang sama. Ya, invented, inventing, invents. Ya. Ini prosesnya disebut dengan stemming, dan setelah itu kita memberitahukan bahwa am, are, is, kemudian ada emoticons, ada contoh lain genders, itu memiliki pengelompokan yang sama. Misalkan am, are, is itu adalah be. Proses ini disebut dengan lemmatization yang berasal dari bahasa lemma. Kemudian kita memberitahukan bahwa kalimat ini memiliki bentuk yang dapat dikelompokkan menjadi, katakanlah, cricket itu adalah noun, was dan invented adalah verb, in adalah preposition, England adalah noun. Proses ini dikenal dengan speech tagging. Dan yang terakhir, kita ingin memberitahukan mesinnya bahwa ada kata-kata lain yang misalkan tidak masuk ke dalam proses yang sudah dijelaskan 1 sampai 6, yaitu kita memberikan dia vocabulary tentang film, tentang orang-orang, nama orang, dan nama-nama lokasi atau tempat. Ini dikenal dengan name entity tagging. Semua proses ini akan kita pelajari di mata kuliah NLP ini, dan hampir nomor 1 sampai 5 akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Minggu-minggu awal perkuliahan NLP. Nah, setelah kita memproses data, memproses bahasa manusia melalui pemrosesan ini, maka kita lihat, misalnya kita sudah memprosesnya, cricket was invented in England, kemudian kita memberitahukan ke
algoritma kita supaya mereka mempelajari bahasa ini. Contohnya adalah menggunakan Bayes. Jadi kita training algoritma yang kita bentuk sehingga dia dapat memprediksikan atau memberikan analisis atau jawaban kepada selayaknya berkomunikasi seperti manusia. Ya. Misalkan dalam question and answer, ketika kita sudah mentrain model kita untuk pasangan pertanyaan dan jawaban, ketika kita menanyakan pertanyaan tertentu, si model ini dapat memberikan jawaban yang tepat. Sekilas kita akan memperkenalkan popular NLP packages in Python. Ada NLTK, ada Gensim, ada juga Spatie. So, what will I learn? Apa yang akan kita pelajari di kuliah ini? The core tasks of NLP, such as preparing and pre-processing text, mostly unstructured, NLP model and algorithm, including traditional and deep learning models. Kenapa tadi kita mempelajari keduanya, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan kita juga akan membangun NLP application, misalkan sentiment analysis, auto correction, machine translation. Ya. Demikian kuliah kita hari ini tentang Introduction to Natural Language Processing. Semoga video ini dapat memberi gambaran pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.